Berbicara mengenai hal yang saya lakukan, ya basicnya apa? Ya saya seorang pendidik, Bang. Saya seorang pendidik. Saya mengambil jurusan pendidikan, psikologi pendidikan. Jadi saya belajar tentang proses anak didik, tentang seorang pendidik dan seterusnya. Saya belajar tentang psikologi dan sebagai Muslim, tanggung jawab saya sebagai Muslim adalah menyeru seluruh manusia. Al-Quran yang membimbing saya untuk menyampaikan itu. Al-Quran surah An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Dan perintah berdebatnya jelas. Berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi ada perintah berdebat, tapi dengan cara yang baik. Di data yang lain, illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang zalim yang ada di antara mereka. Maka kamu harus tegas, kamu harus keras terhadap mereka, supaya mereka mendapatkan pengajaran. Banyak yang menolak, tapi tidak sedikit yang kemudian menerima. Jadi kalau hanya berdasarkan apa kredibel Anda, apa background Anda, apa basic Anda harus sarjana teologi, Anda harus sebagai seorang ustadz baru menyampaikan kebenaran. Tidak. Siapapun yang melihat kemungkaran, maka wajib hukumnya dalam Islam mencegah kemungkaran itu. Ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maka itu kewajiban umat Islam menyampaikan yang baik, yang ma'ruf, dan mencegah kepada yang munkar. Itu yang pertama. Yang kedua, bertemunya dua muara. Muara Islam dan muara Kristen. Islam adalah ajaran yang diperintahkan untuk disampaikan kepada seluruh manusia, bahkan kepada alam semesta. Rahmatan lil alamin. Islam datang sebagai rahmat untuk alam semesta. Begitu ketemu dengan Kristen, rupa-rupanya Kristen juga ada perintah yang disebut perintah apa itu? Perintah apa yang ada dalam Kristen? Amanat agung, Bang. Amanat agung. Pergilah, jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Perintah jadikan, itu adalah sebuah tekanan. Kalau Anda tidak menjadikan, berarti Anda melanggar perintah. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Ketika perintah ini sebagai perjanjian agung di dalam gereja, amanat yang sangat dimuliakan dan dijunjung tinggi oleh gereja, datang pada kami sebagai muara yang terpisah dengan Kristen, maka tidak semudah itu Anda kemudian mengajak kami menjadi pengikut Kristus. Anda harus lolos dari beberapa syarat. Kristus mana yang Anda jual, yang Anda jajakan. Nah itu. Jadi Islam memiliki kemudian perintah untuk menyampaikan Islam itu kepada seluruh manusia. Kristen juga memiliki perintah untuk menjadikan seluruh manusia menjadi Kristen. Jadi dua sisi yang bertemu. Nah, penguatnya adalah Al-Quranul Karim. Kalau berbicara mengenai Bang Suma, Al-Quran mengatakan, Innal ladina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu berperang, beraktivitas, bergerak, bersuara dalam pergerakan menegakkan tali agama Allah, berperang di jalan Allah. Innal ladina kafaru, dan sesungguhnya orang-orang kafir fi sabilit tagut, mereka berjuang di jalan tagut. Faqatilu awliya asyaitan, perangilah saudara-saudaranya setan. Itu perintah. Siapa saudara setan menurut Islam? Orang-orang yang mengajarkan menyembah selain daripada Allah. Seluruhnya adalah saudara-saudaranya setan. Itu di pandangan Islam. Jadi ketika Anda bertanya apa kapasitas, apa backgroundnya, apa yang kemudian menjadi basicnya? Basicnya Al-Quran. Innal ladina amanu yuqatiluna fi sabilillah wal ladina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Faqatilu awliya asyaitan. Perangi mereka. Bukan perang dalam bentuk angkat senjata, enggak. Tetapi perangi pemikiran mereka, perangi konsep mereka yang keliru, yang tidak berdasarkan terhadap kitab yang diwahyukan Tuhan melalui Rasul-Rasulnya. Itu saudara, jadi ini sudah terjadi. Kristen sudah tampil di permukaan, kami sebagai Islam juga tampil di permukaan. Sebagai anak bangsa,
Maka yang harus kita ramu, berdiskusi dengan baik. Yang kemarin yang tidak baik dan yang akan terjadi lagi, ada diskusi tidak baik untuk supaya diminimalisir. Karena kita adalah saudara dalam setanah air. Maka karena kita beda keyakinan, mari kita membahas tentang keyakinan ini dengan cara-cara yang baik. Kalau Bang Suma ada kesalahan diingatkan, ada kekeliruan diingatkan. Tapi diskusi ini harus berjalan. Kenapa? Karena Islam diperintahkan untuk berdebat, Islam diperintahkan untuk menyeru, Kristen juga diperintahkan untuk menjadikan di luar Kristen menjadi Kristen. Jadi ketemu. Nah, jangan ada dusta di antara kita. Islam dengan Islamnya, Kristen kudu percaya diri dengan kekristenannya. Seperti itu, saudara. Silakan. Oke, baik, bisa saya tanggapi. Silakan. Baik. Yang pertama, ternyata saya baru tahu Bang Suma ini bukan basicnya katakanlah teologis, atau kalau misalnya dari sisi Islam ya ustaz, anak apa ya biasanya kalau sekolah basic awal untuk sekolah agama apa namanya, pesantren ya dan seterusnya. Itu berarti bahwa pemikiran-pemikiran Bang Suma terkait dengan urusan agama, yang pertama saya tetap menghargai, tetapi bagi saya Bang Suma berbicara terkait agama apapun, baik itu dari sisi Islamnya tetapi juga dari sisi Kristen, bagi saya Bang Suma hanya berbicara dari sisi pandangan Bang Suma secara pribadi, secara manusiawi, tanpa punya basic pendidikan terkait dengan agama. Itu satu. Lalu yang kedua, kalau misalnya Bang Suma sudah mengatakan bahwa Muslim memerintahkan, Kristen juga memerintahkan, itu berarti bahwa di sana harus ada yang namanya saling menghargai. Artinya bahwa masing-masing tetap meyakinkan dengan apa yang menjadi keyakinan masing-masing. Nah, pada titik ini mestinya perbedaan pandangan, perbedaan keyakinan itu harus diimplementasikan melalui kata-kata. Artinya bahwa apapun yang kita berbicara, tetapi sedapat mungkin kita menghindari cemoohan, kata-kata kasar terhadap orang yang berbeda keyakinan. Kan begitu. Berpandangan boleh, bernarasi boleh, tetapi kita tetap harus menghargai keyakinan orang yang menjadi dasar. Itu maksudnya. Jadi mohon maaf, ini karena sepanjang ini kan saya dengar Bang Suma selalu mencemooh orang lain, mencemooh orang yang tidak sekeyakinan gitu. Jadi saya hanya berpandangan seperti begitu. Karena ya kalau Bang Suma punya pandangan yang tadi Bang Suma katakan, itu berarti bahwa ada titik temunya, yang itu kesimpulannya harus kita saling menghargai antara satu dengan yang lain tanpa harus mencemooh. Ini parah nih. Kata-kata yang kasar. Gitu. Tenang. Oke, Bang. Oke, itu Tenang. Iya, saya rasa ini adalah masukan yang baik. Ya, satu pandangan yang nilainya positif, cakupannya positif, dan cukup mengedukasi. Cuman satu hal kemudian sebagai narasi yang membangun wawasan kita, bahwa kita tidak pun bisa menilai seseorang itu dari permukaan saja, tapi kita harus menilai orang itu ketika bertindak, apa yang melatar belakangi tindakan orang tersebut ada. Berbicara mengenai pendidikan, saya mondok 6 tahun. Saya lulusan dari pesantren Nurul Junaidiyah, Lauwo, Kabupaten Luwu Utara pada zaman itu. Saya angkatan 98, kemudian ambil jurusan perbandingan mazhab di UIN, YIN waktu itu Alauddin, kemudian di Universitas Muslim Indonesia, saya juga mengambil jurusan pendidikan agama Islam. Jadi terkait hal ini, mungkin saudara-saudara perlu pahami bahwa ketika di dalam berdialog, ketika di dalam berdebat, ada sesuatu yang mungkin ungkapan atau perilaku yang menyebabkan ya orang menilai beda
Masing-masing punya penilaian terhadap Bang Suma. Itu saya akui memang. Tapi ketika niatan ini lahir dari seorang saudara kita, ya dari Kristen, saudara CSK 76, ya kita harus menghargai itu. Tadi di awal saya menjelaskan bahwa dasar pijakan saya terjun di dunia debat latar belakang karena Al-Quranul Karim. Dan dari pihak Kristen sendiri, muaranya dari seberang. Karena Kristen ini adalah memiliki sebuah konsep amanat agung untuk mengkristenkan seluruh manusia di atas muka bumi. Mengkristenkan seluruh manusia di atas muka bumi sebagai seorang yang mempelajari Bible sama halnya menjadikan seluruh manusia di atas muka bumi sebagai manusia yang akan diusir oleh Yesus nanti di akhir zaman. Membiarkan orang-orang ini diusir oleh Yesus. Kalau saya tidak ambil bagian. Yang kedua, saya boleh dinilai dengan penilaian masing-masing. Tapi izinkan saya berbicara. Dalam hal Islam, Islam menyampaikan keislaman tanpa unsur paksaan, tanpa unsur mengelabui, tanpa unsur berpura-pura. Islam dengan jati dirinya 100% maksimal pasang badan dengan keislaman itu sendiri. Sedangkan Kristen meninggalkan cangkang. Kristen melepaskan wibawanya sendiri. Kristen melepaskan disiplin ilmunya sendiri. Kristen mengajarkan kekristenannya dengan pola yang tidak diajarkan kemudian oleh Yesus itu sendiri. Ketika mereka berhadapan dengan orang Yahudi, Kristen seakan-akan Yahudi. Mereka menggunakan banyak istilah-istilah Yahudi. Ketika mereka berhadapan dengan umat Islam, mereka melepaskan cangkang aslinya. Mereka menggunakan istilah-istilah Islam. Pembeda ini jelas antara kami umat Islam dan saudara-saudara Kristen sebagai orang-orang yang mengatakan mereka adalah apologet Kristen. Sayangnya, mereka membantah Al-Quran dengan memakai istilah Al-Quran. Mereka benci kepada Al-Quran dengan mengutip-ngutip istilah-istilah Al-Quran. Mereka benci kepada Nabi Muhammad yang membawa Al-Quran, tetapi Kristen diajarkan dengan lebih banyak menggunakan istilah ajaran Nabi Muhammad daripada istilah dari Paulus. Maka dari dasar langkah awal saja Kristen sudah terlihat timpang. Islam dalam proses terjemahan Al-Quran tidak mengambil bahasa-bahasa yang prinsip di dalam Bible. Tetapi Bible pada saat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, offside mengambil istilah-istilah yang sangat prinsip di dalam akidah Islam untuk masuk sebagai bagian daripada kitab untuk menguatkan narasi-narasi para apologet Kristen. Nama lain daripada Al-Quran adalah Alkitab. Tetapi sayangnya, Kristen lebih familiar menyebut kitab mereka dengan sebutan gelar Al-Quran yaitu Alkitab daripada Kristen menyebut kitab mereka dengan sebutan Biblika atau Biblos. Maka PR kami sangat berat. Kenapa? Kami harus menyadarkan saudara-saudara kami Kristen untuk supaya sadar bahwa dalam berapologet dan pembelaan akidah baik apologet Islam maupun apologet Kristen, Kristen harus terlebih dahulu mandi air 7 sumur 7 rupa kembang. Kenapa? Mereka selalu membawa nama istilah-istilah Al-Quran di dalam mengajarkan agama Kristen itu sendiri. Dengan kata lain, Kristen sebelum berperang sudah kalah duluan. Kenapa? Karena mengatakan Islam itu kesalah, tetap jual agamanya dengan menggunakan istilah Islam. Mengatakan Al-Quran itu bukan firman Tuhan, tapi menguatkan narasi kekristenannya dengan menggunakan istilah-istilah Al-Quran. Mengatakan Nabi Muhammad itu bukan Nabi, tetapi gelar-gelar Nabi Muhammad digunakan untuk memberikan gelar itu kepada Paulus, pendiri agama Kristen. Jadi sebelum mereka bertanding, Kristen kalah duluan. Coba, ini sederhana, Bung. Ini sederhana. Contoh misalnya, sepele bagi orang Kristen, tapi ini hal yang sangat dahsyat bagi kami umat Islam. Apa itu? Ketika orang Kristen mengotori bibir mereka dengan mengucapkan buku-buku dari Belanda itu dengan sebutan Alkitab, itu pukulan telak sebenarnya kepada Kristen. Adakah kemudian orang Islam pernah menyebutkan Al-Quran ini sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi Muhammad di dalam Bible surah Yasin ayat 3? Nggak ada itu. Tapi kalau di Kristen, naasnya
Dia mengatakan begini, sebagaimana di dalam Alkitab surah Galatia ayat 13, Al-Quran banget. Alkitab, Al-Quran, surah, Al-Quran, ayat Al-Quran. Kemana Biblos? Kemana Grape? Kemana Apostolos? Hilang semua. Nah ini, jadi kami umat Islam itu bangga. Kenapa? Di saat orang Kristen tidak menerima Islam, di saat itu juga lisan Kristen banyak menggunakan istilah Al-Quran. Dengan kata lain, siapa yang ditiru, pasti adalah yang asli. Siapa yang meniru, pasti yang adalah palsu. Siapa yang menjadi idola, pasti diikutin. Siapa yang menjadi pengidola, pasti yang mengikuti. Alhamdulillah, sepanjang sejarah Islam di Indonesia dan Kristen di Indonesia, agama Islam selalu unggul. Kenapa? Karena Kristen banyak menggunakan istilah-istilah Islam. Sekira begitu, saudara. Silakan. Oke, baik. Saya bisa tanggapi lagi, host. Halo. Ya, lanjut. Oke, baik. Ya, jadi dari narasi yang disampaikan oleh Bang Suma, bagi saya sih, saya menghargai, tetap menghargai saja, tetapi meyakini sudah pasti tidak. Lalu, saya mau sampaikan begini. Yang dimaksud Bang Suma katakan Kristen itu sebetulnya yang Bang Suma maksudkan Kristen di Indonesia ataukah Kristen secara keseluruhan dalam kaitan dengan penggunaan istilah Alkitab ataukah dalam kaitan dengan isi Alkitab? Karena begini, agama khusus Kristennya, kami Kristen, sifatnya itu kan dia universal. Agama itu sifatnya universal. Jadi itu diterima dimanapun keberadaan suku manapun yang meyakini itu, kan tidak ada masalah terkait dengan istilah kan gitu. Di Indonesia katakanlah kami menggunakan istilah atau memakai kata Alkitab. Di Amerika Bible, dan mungkin di suku lain di negara lain menggunakan bahasanya, tetapi isi daripada kitab itu tetap sama begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bang Suma tadi mengatakan Kristen mengutip atau Kristen meminjam. Sebetulnya saya mau tanya sih, antara Kristen dalam pengertian ajaran, bukan komunitas. Kristen dalam pengertian ajaran, sebetulnya mana yang duluan? Kristen ataukah Muslim? Oke, biar langsung ditanggapi ya Pak ya. Oke, izin saya mute. Apa dulu Gurunda? Iya, baik. Ini sudah berapa kali saya terangkan ya. Selalu narasi saudara kita Kristen itu berarah kepada satu keadaan di mana Kristen lebih dulu daripada Islam. Oke, tetapi ada satu hal yang mesti dipahami dengan pola sederhana. Kakak saya nih, yang pertama, anak sulung, dia lebih dulu dari Bang Suma. Tapi zaman dia lahir, itu belum ada HP. Tiba-tibanya saya dewasa, saya beli HP. Terus dia rampas HP itu dan dia mengatakan, ini milik saya karena saya lebih dulu ada daripada ente. Padahal HP ini adanya di zaman saya. Bukan adanya di zaman dia. Meskipun dia lebih dulu ada di atas muka bumi, tapi pada zamannya belum ada HP. Ini logika sederhana. Inilah yang terjadi di Kristen. Karena menganggap mereka pertama daripada Islam, maka semua yang ada di depannya itu miliknya. Ini adalah mental-mental penjajah. Mental penjajah yang masih terekam, tertancap di dalam benak orang-orang Kristen. Setiap sesuatu karena mereka lebih dulu, maka
Yang lain belakangan itu hanya penumpang. Mereka yang punya dunia alam semesta ini. Tapi giliran penyesat itu datangnya di abad pertama, nggak mau nolak, nggak mau nerima. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu, yang seangkatan dengan angkatan ini. Penyesat itu ada di tengah-tengah kita. Memang dia berasal dari tengah-tengah kita, tapi dilemparkan ke abad ke-7. Ini keanehan yang terjadi. Kenapa? Karena tidak punya jati diri. Tidak punya harga diri. Agama yang benar tidak pernah mau diwarnai oleh keadaan apapun. Kenapa? Agama yang benar itu diasaskan terhadap firman pencipta langit dan bumi yang maha tahu, yang mana firmannya akan menundukkan semua keadaan yang ada di depannya. Kalau ada sebuah kitab yang dianggap suci, tetapi dia diwarnai oleh keadaan yang ada pada habitatnya di mana dia pergi, itu bukan firman Tuhan. Kenapa? Karena dia harus diwarnai. Kenapa dia diwarnai? Karena sudah tidak cocok dengan warna yang ada. Kitab suci Anda masuk ke dalam wilayah Bali, tidak bisa dijadikan sebagai kitab suci sebelum dirubah mewarnai ikut warna yang ada di dalam sana. Kitab Anda tidak bisa menjadikan orang Indonesia menjadi Kristen sebelum kitab Anda harus diwarnai menjadi keislam-islaman seperti mayoritas penduduk orang Indonesia. Ada apa dengan kitab saudara? Ada apa dengan agama saudara? Ada apa dengan Tuhan yang Anda sembah? Al-Quran 1400 tahun silam, kemanapun dia pergi, sedahsyat apapun kebencian orang terhadapnya, dia datang dengan gagah berani, pasang badan. Lu punya bahasa, boleh bahasa Inggris. Lu punya bahasa, boleh bahasa Mandarin. Lu punya bahasa, boleh bahasa roh. Lu punya bahasa, boleh bahasa langit. Tetapi ente tidak akan pernah bisa mewarnai aku, sebab aku adalah bahasa Tuhan. Aku adalah kalamullah. Aku adalah kalam Allah. Aku punya jati diri. Bahasa-bahasa manusia tidak akan pernah bisa menundukkan bahasa Tuhan. Makanya saya pernah bertanya kepada seorang pendeta yang ternama di Indonesia ini. Di-live-kan malah. Saya tanya, apakah menurut saudara firman Tuhan bisa dikoreksi? Katanya nggak boleh, nggak bisa. Apakah firman Tuhan bisa direvisi? Tidak boleh. Kenapa firman yang ada dalam kitab saudara setiap saat dikoreksi, direvisi? Bingung langsung. Copot jantungnya. Terasa ginjalnya terkunyah-kunyah kemudian. Dia sendiri mengatakan tidak bisa dikoreksi firman Tuhan, tidak bisa direvisi firman Tuhan itu. Kalau begitu Anda sudah menjawab kitab saudara bukan firman Tuhan. Karena faktanya setiap saat bisa dikoreksi, bisa direvisi. Berbeda dengan Al-Quran. Karena dia kemudian kitab saudara bisa dikoreksi, bisa direvisi, maka seenak perut sesuai dengan pesanan kapan saja bisa menggunakan istilah-istilah di luar daripada kitab saudara demi untuk melancarkan aksi pewartaan terhadap orang-orang di luar agama saudara. Ini tidak disifati Al-Quran. Bahasa Tuhan harus lebih tinggi dan tidak bisa ditundukkan kemudian oleh bahasa manusia manapun. Makanya Al-Quran itu bukti bahwa dia adalah kalam Allah, kalam firman dari pencipta. Dia tidak pernah lekang oleh zaman. Dia tidak pernah hanyut oleh modernisasi. Dia tidak pernah tertinggal oleh keadaan. Sehebat apapun masa itu, semodern apapun zaman itu, Al-Quran akan tetap berdiri paling depan. Bagaimana dengan Bible? Semakin hari dunia semakin modern, semakin canggih, maka Bible akan semakin diwarnai oleh keadaan. Yang tadinya babi berubah menjadi, karena sudah banyak kota, berubah menjadi babi hutan. Nanti kalau orang semua semakin modern, babi hutan itu berubah lagi menjadi babi yang pakai sepatu hak tinggi yang diharamkan dimakan. Nanti lama-lama babi mana yang diharamkan di Bible? Bisa jadi berubah babi yang menggunakan habis di mana saja dia pergi. Babi mana yang diharamkan dimakan? Berubah lagi babi yang menggunakan kendaraan bermotor dan seterusnya. Kenapa? Karena Bible itu selalu diwarnai oleh keadaan, bukti bahwa Bible bukan firman Tuhan. Nah, seperti itu saudara. Jadi dialog ini memang harus dipakai untuk menjadikan kita sebagai anak bangsa tercerdaskan. Kenapa? Tidak semua orang Kristen itu mau mematikan akalnya. Ada juga orang Kristen yang mengucapkan terima kasih dengan penjelasan-penjelasan dari saudara-saudara Muslim yang terkait dengan persinggungan dua agama. Bukti barusan sebelum Anda ada seorang anak muda yang kemudian mau belajar Islam.
Karena mereka mendengarkan apa yang kami sampaikan berdasarkan Bible itu betul. Ketika kami mengatakan Yesus mengatakan dirinya bukan Tuhan, di mana dalilnya Yesus mengatakan dirinya bukan Tuhan? Kami menunjukkan data. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Tuhan satu-satunya yang adalah di langit, dan berarti dia satu-satunya, berarti yang di bumi yang bernama Yesus itu bukan Tuhan. Karena kapan Yesus itu juga adalah Tuhan, berarti harusnya hidup kekal itu adalah mereka mengenal dua-duanya Tuhan, yaitu Bapa dan yang Yesus. Tapi ternyata Yesus membantah ketuhanannya dengan mengatakan dan mengenal Yesus sebagai utusan. Berarti Yesus untuk mendapatkan hidup kekal, dia harus dikenal sebagai utusan. Itu bukti. Anak muda ini berpikir, loh kok benar ya? Inilah manfaat daripada dialog dibangun. Ada yang mengambil asas manfaat dari diskusi-diskusi yang terjadi. Ada juga yang menganggap ini adalah sesuatu yang tidak bagus, karena mereka hanya berpikir ego. Mereka harus Kristen yang paling benar, padahal mereka tidak mampu kemudian menegakkan kebenaran itu. Orang-orang Kristen yang mengatakan agama Kristen itu benar, begitu berbicara mengenai agama di depan umat Islam, mereka seibarat menegakkan benang basah. Tidak akan pernah bisa. Demikian saudara, silakan. Ya, silakan Pak Rizka. Oke, sekali lagi saya menghargai penjelasan dari Bang Sumam, tapi sekali lagi saya mengatakan bahwa dari kami lahir sampai dan dengan saat ini. Makan lagi, boy. Iya, sebentar makan, sorry. Dari kami lahir sampai dan dengan saat ini, tidak pernah ada kitab suci kami itu direvisi. Kalau soal terjemahan, iya. Tetapi isi kitab suci tidak pernah direvisi. Satu. Yang kedua, sebagai penutup, nanti kita akan, sebetulnya saya masih mau lanjut lagi, cuman nanti di lain waktu saya akan lanjut. Tapi saya hanya mau bilang, kami orang Kristen, dulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah keyakinan itu. Jadi menghargai, ya, tetap kita menghargai selaku keyakinan orang saudara kita juga banyak yang Muslim. Kita saling menghargai. Dari sisi kemanusiaan kita harus tetap saling toleransi satu dengan yang lain. Tetapi pada bagian wilayah-wilayah masuk pada wilayah-wilayah agama, tentu masing-masing dengan keyakinannya. Jadi itu sebagai penutup Bang Suma dan host, mohon maaf kalau ini komentar awal saya ketika bertemu awal, tetapi nanti saya akan, ya mungkin di lain waktu lagi, nanti kalau kesempatan saya bisa masuk lagi. Baik Pak. Jadi poinnya cuma satu yang barusan ya Pak ya. Kita Bible tidak pernah direvisi, itu yang akan dijawab sama Gurunda. Baik. Tapi nanti aja lah, saya keluar dulu ya, saya keluar dulu. Ya baik. Ini mengedukasi yang lain aja di bawah. Siap Pak. Ya. Makasih ya Pak ya. Oke, poinnya yang itu Gurunda. Jadi Bible tidak pernah direvisi kata dia. Apa dong Gurunda? Iya. Jadi memang nyata bagi kita, banyak manusia yang tidak butuh alkohol untuk mabuk. Lebih sulit membangunkan orang yang pura-pura tidur daripada orang yang tidur beneran. Iya, lebih sulit. Lebih sulit mengajarkan orang yang pura-pura jahil, bahlul, bodoh daripada orang yang bodoh beneran. Jadi kalau ada orang Kristen mengatakan kitab kami tidak pernah direvisi, ya orang itu harus apa ya? Mau disunat kali ya? Susah juga. Belajar 5.000 tahun lagi. Kalau ditunjukkan pun mereka nggak bisa baca. Ya? Betul. Itulah yang saya katakan. Itulah yang saya katakan. Zaman sekarang ini banyak orang mabuk tanpa alkohol. Siapa mereka? Orang yang berpura-pura tidur, dibangunkan tidak pernah mau bangun karena dia sadar kalau dia ini dibangunkan. Kalau orang yang betul-betul tidur dibangunkan, ya pasti terbangun karena dia nggak sadar kalau dia sedang dibangunkan. Itu saudara-saudara sekalian. Jadi kita tidak perlu tanggapi terkait ini. Ya, gimana saudara David? Asyhadu. Terlalu lama kamu hidup di persimpangan, kawan.
Iya. Bapak pernah bertemu orang mualaf, tapi sebelum masuk Islam dia itu berat gitu melaksanakan sholat. Apa pernah Nah, ketemu dengan itu dia. orang kayak gitu? Banyak itu. Ya, banyak. Betul. Assalamualaikum Bang Lima. Lagi dingin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenderal. Lanjut. Waduh. Itu Gurunda. Iya, Katanya ini. saudara. Gimana? Iya, David Silakan, ini Kakak. Gurunda ini menyaksikan Pagi, banyak Kakak. sekali orang-orang yang bersyahadat gitu. Selalu nuntun Gurunda, silakan. Iya. Jadi begini Apa nggak kawan. dingin gitu? Kenapa umat Islam itu di setiap mereka beribadah, berkomunikasi langsung tanpa perantara kepada pencipta langit dan bumi, item yang paling utama diminta secara khusyuk itu adalah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Apakah bagi umat Islam rambu-rambu keislaman itu masih abu-abu? Enggak. Di Islam justru terang benderang. Ini haram, ini halal, ini boleh, ini tidak boleh, ini makruh, dan seterusnya. Tapi kenapa umat Islam selalu minta petunjuk? Kenapa umat Islam selalu minta, berikan aku jalan yang lurus, tunjukkan aku jalan yang lurus itu? Kenapa? Karena iblis itu senantiasa akan menghanyutkan manusia untuk cinta kepada materi duniawi. Jangankan pada saat mereka menanggalkan diri dari prosesi ibadah sholat. Pada saat mereka sholat saja, mereka masih digiring untuk mengingat materi. Apatah lagi setelah dia sholat. Kenapa? Karena manusia ini adalah manusia yang memiliki intelektual, punya kecerdasan, akalnya itu bertumbuh, berkarya, mencipta, memiliki alat untuk merasai objek-objek yang ada, materi-materi yang ada. Pada saat sedikit dari dimensi kenyang dia keluar, muncul rasa lapar. Ketika rasa lapar itu hadir, maka berjuta kemudian keinginan ada. Ingin makan ini, makan itu, makan ini, makan ini, makan itu, makan ini, makan ini, makan itu, dan seterusnya. Itulah manusia. Itulah uniknya manusia. Sebelum itu terjadi, muncul deteksi. Ya, alat deteksi. Lapar, mau makan apa? Makan ini, makan itu, makan ini. Ngantuk, mau ngapain? Lelah, mau ngapain? Oleh karena itu, ketika mereka selesai berhubungan dengan penciptanya, maka seluruh aspek dunia akan datang. Melalui penglihatan, melalui pendengaran, melalui hati, melalui perasaan, semuanya muncul. Maka manusia itu multi keadaan. Apa yang terjadi? Orang yang takut kepada Tuhannya akan senantiasa minta bimbingan. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Yang terberat itu adalah sholat. Sholat nampaknya ringan, tapi itulah hal yang paling terberat. Sholat itu ringan, tapi itulah hal yang paling terberat. Ketika Anda lulus sholat, maka seluruh perintah-perintah lain akan terasa ringan. Puasa, zakat, infak, sedekah, haji, semuanya akan terasa ringan. Bila mana sholat ini tidak menjadi beban lagi bagi Anda. Itu di Islam. Kalau sholatnya udah bagus, maka seluruh kehidupannya orang itu akan bagus. Yakin dan percaya itu. Saya ulang lagi, pada seluruh umat Islam, anak-anak saya, adik-adik saya, jika sholatmu bagus, maka seluruh unsur hidupmu akan bagus. Jika sholatmu terpelihara, maka seluruh hidupmu akan terpelihara. Jika sholatmu ini terbenahi, maka hartamu semuanya akan terbenahi. Yakini, percayai itu. Yakini. Kelalaian kita umat Islam mencari kehidupan dunia, tapi tidak menjadikan sholat itu sebagai sirat, hudan, petunjuk, jembatan untuk menemukan semua hal-hal duniawi dan akhirat. Jadi kalau Anda ingin selamat, ekonomi, pendidikan, kesehatan, kelapangan rezeki, apa yang terutama yang harus Anda benahi? Bukan pinjaman di bank. Bukan. Tapi yang Anda harus benahi adalah wudhu. Wudhumu. Pelihara itu. Kedua, sholatmu. Bagaimana kamu berkomunikasi dengan sang pemilik? Jangan takut
miskin. Jangan takut sakit. Jangan takut dicemooh. Selama engkau dekat kepada sang pemilik. Analoginya gini. Anda ingin bertamu kepada rumah sahabat, kepada rumah seseorang. Di situ ada buaya. Sebelum masuk di halamannya, pekarangannya ada buaya, jangan hantu, jangan Pak Bom-Bom. Di situ ada buaya, ada serigala, ada harimau, ada guguk. Anda mau masuk ke rumah tersebut, ada nerakanya, ada sakit, ada penyakit lever, ada penyakit kanker, seluruhnya yang seram-seram mengelilingi kemudian. Tetapi Anda dekat dengan sang pemiliknya. Anda tinggal telepon. Halo bro, yes, Masya Allah. Kamu ngapa hubungi saya bro? Ini kawan, saya butuh bantuan, boleh nggak saya ke rumahmu? Karena yang mau datang ini adalah kekasihnya, sahabatnya, maka diperintahkan seluruh binatang-binatang buas itu untuk masuk kandang. Masuk, ada saudara saya yang terbaik mau datang. Maka kita dengan mudahnya datang kepada Tuhan kita. Ketika kemudian kita dekat kepada Tuhan kita, semua musibah, semua masalah akan menjadi indah, akan menjadi nikmat, akan menjadi satu amalan. Tetapi kalau kita tidak kenal sang pemilik, bagaimana kita mau datang? Orang di luar itu di halaman rumahnya ada harimau, ada kemudian semuanya muncul binatang-binatang yang menakutkan. Kita nggak tahu, kita mau masuk ke sana meminta tolong saya, tapi kita nggak kenal. Bagaimana ceritanya? Jangankan ada binatang buas ke situ, untuk masuk ke sana aja kita ragu. Tapi kalau kita dekat dengan sang pencipta, sang pemilik alam semesta ini, apa yang kita takutkan? Sang pemilik kita dekat. Sedikit-sedikit curhat, sedikit-sedikit senyum, sedikit-sedikit sandar kepadanya. Lelah, sandar kepadanya. Lagi sakit, sandar kepadanya. Lagi ada masalah, sandar kepadanya. Apa yang kita takutkan? Semua dia yang dia mengatur. Ada masalah, sandar. Ada musibah, sandar. Semua yang kita sandarkan. Lalu apa yang kita takutkan? Jadi apa yang utama? Untuk menjadi penyambung, kita butuh HP. Untuk menghubungi teman kita. Apa HP itu? Isya, subuh, asar, maghrib, zuhur, itu. Itu penghubung kita kepada Allah. Sehingga kita nggak yatim di dunia ini. Jangan yatim, saudara-saudara. Selalu berkomunikasi dengan Allah. Jangan jadikan diri Anda itu menjadi makhluk yang yatim. Ada pencipta kita, ada Allah yang lebih dekat dari kita. Hubungi Allah. Ya Allah, ya Rabb, saya ingin sujud kepadamu, Allahu Akbar. Bacakan apa yang Anda inginkan, minta kepada dia, pasti datang. Kalaupun pahit-pahitnya tidak dikabulkan, minimal doa kita itu bukti bahwa kita itu tunduk kepadanya. Artinya kita berserah diri kepadanya. Itu akan menjadi pemberat timbangan amal baik nanti di padang mahsyar. Doa-doa yang kita tidak diterima oleh Allah akan menjadi pemberat timbangan kita nanti. Kenapa? Karena bukti kita tunduk kepadanya, kita memohon, memelas dengan air mata. Dengan air mata. Seibarat Tuhan cinta kepada apa yang kita torehkan dalam rintihan kita kepadanya. Seperti seorang pengamen yang datang kepada kita. Kalau lagunya bagus, anakku sayang, yang adalah anakku sendiri. Lagu itu kemudian menggugah. Kita tidak buru-buru memberikan uang kepada pengamen tersebut. Kenapa? Karena kita suka lagunya. Selesai lagu itu, kita minta lagu yang baru. Selesai lagu yang baru, minta lagi lagu yang baru. Kenapa? Kita suka. Begitulah Allah melihat kita yang selalu merintih dengan rintihan yang ikhlas. Allah suka dengan rintihan-rintihan itu. Tapi kalau kemudian lagunya tidak bagus, baru juga peti nada sudah keliru, belum juga menyanyikan satu syair lagu, satu bait, langsung dikasih duit. Udah dek, makasih ya. Kenapa? Karena Allah tidak suka. Jadi begitu, belum minta, dikasih rezeki. Jadi hati-hati. Orang yang tidak sholat, rezekinya lancar, hati-hati. Orang yang tidak sholat, kesehatannya itu mantap, hati-hati. Bisa jadi Allah menutup untuk ruang kita mengingat kepadanya. Sehingga kebutuhan dipenuhi, kesehatan diberikan. Supaya orang ini tidak berdoa. Mati dalam keadaan seperti itu, na'udzubillah summa na'udzubillah. Hati-hati. Saya tidak sholat, lancar. Wah, bisnis, wah, saya meledak bisnisnya. Jabatan, korupsi semakin kaya. Pakai kemudian hal-hal yang buruk. Ya, semisal ijazah palsu mendaftar sebagai
hansip, lulus, terima santunan dari kepala desa segala macam, tapi pakai ijazah palsu, kenikmatan sesaat, ujung-ujungnya akan membuat menderita. Tapi kalau kita itu sholat, tetapi kemudian kita ibadah, hidup kita hanya pas-pasan saja, artinya Allah cinta kepada kita. Sebaliknya itu tadi, tidak pernah sholat, kesehatannya bagus, lancar rezekinya, pekerjaannya sukses, hati-hati. Itu jangan sampai Allah menutup ruang jembatan tol antara dirinya dengan Anda. Hati-hati. Hati-hati. Oleh karena itu pelihara sholat. Alangkah indahnya, sehat, sholat, kaya, sholat, banyak uang, sholat. Sholat utamanya, sholat. Utamanya anak-anak saya. Pelihara itu. Karena untuk membedakan kita dengan hewan hanya sholat. Sholat yang membedakan kita. Maka pelihara, sholat itu pelihara sebisa mungkin. Pelihara sholat. Kalau kita lalai, tobat. Di situ sholat lagi. Obat, sholat. Pelihara sholatmu. Anak-anakku sholat yang Anda pelihara. Secantik apapun amalan yang kita lakukan, kalau jembatannya rusak, itu tidak akan pernah kita bawa ke sebelah. Karena sholat itu adalah sirat, jembatan. Diterimanya amalan-amalan yang lain. Makanya sholat itu adalah tiangnya agama. Beriman tidaknya seseorang itu lihat dari sholatnya. Boleh orang itu percaya kepada Allah. Boleh percaya kepada semuanya. Tapi sholatnya hancur, ya berarti pondasinya hancur. Salat bukan pekerjaan yang berat, saudara-saudara. Bukan pekerjaan berat. Cuman berapa menit? Hah? Lebih berat Anda buang air di toilet dengan menggunakan HP. Bisa sampai berjam-jam. Jadi pelihara salat. Banyak orang murtad, betul. Karena malas salat. Apa sih ini? Apa sih yang saya lakukan tiap hari 5 kali sehari? Apain? Lebih bagus nyanyi-nyanyi. Dijamin surga. Nah, jadi melalui pertanyaan saudara David, saya ingin menghimbau sebagai orang tua kepada anak-anak saya, yuk saling mengingatkan, mari kita sholat. Sholat adalah senjata yang Allah serah terimakan kepada Nabi Muhammad secara langsung. Berbeda dengan perintah-perintah yang lain. Nabi Muhammad diangkat ke langit untuk menerima perintah sholat. Maka sholat inilah yang harus menjadi simbol utama keislaman kita. Mari kita sholat, pada saat sholat, membuktikan bahwa kita dekat kepada pencipta. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Kebetulan saya masih ada di kota Dumai. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi edukasi buat kita semua, utamanya kepada penikmat materi apologet. Ya jangan bosan-bosannya mendengarkan materi-materi apologet ini, karena ini sangat penting. Oke, saya kira begitu sementara. Silakan dilanjut, diambil alih lagi. Kalau masih ada nanti penyembah makhluk kuburan, diserahkan kepada teman-teman yang punya potensi untuk menjelaskan itu. Demikian, silakan. Mau nanya atau ditanya Bang Pran? Dibuka aja Bang Pran. Mau nanya Bang? Ya, silakan Anda bertanya. Tapi sebelum Anda bertanya, Anda wajib di sini, wajib hukumnya untuk tab-tab layar sampai 100 baru boleh bertanya. Silakan. Oke Bang. Oke. Jadi aku mau nanya Bang, fungsi sholat itu apa Bang? Wah, ini soalan bagus. Ini soalan bagus. Berhubung saya gurunya Ustadz Alif, silakan murid saya untuk menjawab. Silakan. Siap guru. Oke. Mohon izin biar muridmu yang menghadapi seperti ini. Oke. Saya izin sungkem dulu guru. Karena guru itu harus digugu dan ditiru. Kita harus mengikuti dan mendengarkan nasihat para guru. Jangan sampai kita membangkang kepada guru. Karena dijawab. Woi, dijawab. Iya. Oh ya. Baik. Terima kasih. Mohon maaf ya, Bang Fran. Kadang kita perlu ada di weekend ini kan, jangan merengut terus gitu. Pertama, dalam sebuah keterangan juga menyebutkan Rasulullah, tasihu gitu kan. Salatlah kalian, maka kalian akan mendapatkan kesehatan di dalam salat itu. Itu secara dohiriyah. Saya sedikit banyak ini ya, kasih penjelasan dari beberapa poin. Kalau kita salat dengan melakukan pergerakan yang baik, maka itu membuat tubuh kita itu menjadi sehat. Itu sholat. Pergerakan-pergerakan di dalam sholat itu terjadi peregangan otot, intinya menimbulkan kesehatan secara lahiriah, secara fisik,
ya Anda bisa praktekkan bagaimana mengangkat tangan, bagaimana orang ruku, bagaimana orang sujud dengan melipatkan jari jemari kakinya dan seterusnya. Itu membuat tubuh kita itu menjadi sehat, lebih rileks, kan gitu ya. Ibadah itu bukan cuma duduk di kursi kayak gitu. Itu justru malah bikin pegel. Makanya tempat ibadah itu tidak boleh ada kursi. Maksudnya kalau sedang beribadah fokus kepada Tuhan itu bukan cuma duduk gitu. Karena itu bikin pegel ya. Mungkin nanti yang rematik, yang kram itu tidak terobati. Tapi kalau orang sholat ibadah ada berdirinya, ada rukuknya, balik lagi ada sujudnya, berdiri lagi, itu nanti sehat di dalam tubuh. Itu secara lahiriah ya. Kedua juga sholat itu membuat kita menjadi orang melatih konsentrasi terfokus ya, menjadi terfokus kepada satu titik di mana kita membaca. Nah, di dalam bacaan itu ternyata mengandung ayat-ayat Al-Qur'an yang kita sedang berzikir mengingat kepada Tuhan. Di dalam Al-Qur'an disebutkan ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketika engkau mengingat Tuhan, maka hatimu akan menjadi tentram. Itu terjadi ketentraman. Ketiga, salat itu Allah berfirman, wasta'inu bisabri wassalah. Silakan kalian minta pertolongan kepada Tuhan dengan cara sabar dan melakukan sholat. Makanya di dalam sholat kita diajarkan untuk mengucapkan kalimat iyyaka na'budu, kepada Engkau lah, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Nah, kita meminta kepada Tuhan. Di situ Allah di dalam hadis qudsi menjelaskan, wali abdi masa'ala, terhadap hambaku apa yang ia pinta, kan gitu. Jadi dijawab. Makanya sholat itu secara dohiriahnya tadi prakteknya membuat tubuh kita menjadi sehat. Secara rohaninya, secara spiritualnya kan gitu, membuat kita konsentrasi dan terfokus berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Itulah yang dinamakan sholat. Sholat itu makanya dalam segi bahasanya juga nanti sesuatu yang terhubung kepada Sang Pencipta. Itu kita terhubung dari kata sholawat, itu sesuatu yang berhubungan dari makhluk kepada Sang Pencipta sedang mengingat Tuhannya. Sang Pencipta mendengar apa yang dimunajatkan oleh hambanya. Nah, itulah yang dicontohkan oleh Nabi kami, Nabi Muhammad SAW gitu. Jadi kurang lebih begitu ya Bang ya, makna yang terkandung di dalam sholat. Nah, kalau masih kurang lengkap nanti tanyain lagi aja. Ini Bang, bentar, izin sebentar sedikit aja. Ini saya ada berita bagus dan berita sangat keren. Tapi nanti ya saya sepilnya setelah debat. Ini ada pembubaran gereja di daerah Sukabumi ya. Tapi nanti ini ya saya sepilnya. Silakan dilanjut aja dulu diskusinya. Ini buat nanti tema nanti malam. Ini Bang, terus kenapa orang Islam harus mengarah ke satu titik atau satu kiblat? Biar sholat, kalau memang sholatnya itu adalah kayak yang Abang bilang tadi, kok cuma kayak satu titik, kenapa cuma ke satu arah seluruh dunia? Oke, baik, terima kasih. Itu bagian satu perintah di dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Baqarah dikatakan fa'ainama tuwalu, dimanapun kalian berada, silahkan palingkan wajah Anda ke Masjidil Haram. Itu perintah sebagai arah kiblat. Justru itu bagian dari perintah ketertiban. Bang, orang lagi upacara aja Bang, semua terfokus kepada satu titik. Ini lagi upacara. Kalau saya dulu zaman SD, itu kita kalau lagi upacara aja terfokus pada satu titik, menghadap satu tiang bendera. Semua mengeliling ke sana. Bayangkan loh, lagi upacara aja kita ngobrol berhadapan, berantakan tuh. Tidak terjadi konsentrasi, malah kesana sini nggak jelas. Itu upacara bendera aja kayak gitu. Padahal kita menghadap menghormati tiang bendera Sang Saka Merah Putih. Nah, ini sholat terfokus kepada satu titik, yaitu menghadap satu arah, rapi. Bayangkan kiblat Makkah, Masjidil Haram, di situ ada Ka'bah, semua menghadap kepada satu titik, berkumpul, melingkar, berbaris, rapi. Jadi di dalam Islam itu ada ketertiban dan ada kerapihan. Justru akan bermasalah ketika dibebaskan menghadap, yang satu menghadap ke kiri, yang satu menghadap ke kanan, nggak jelas nanti, ya kan? Jadi adu pantat, nggak jelas. Makanya sholat itu saya bilang tadi tempat ibadah, ketika sholatnya itu jadi sehat, tidak boleh cuma sambil duduk, kecuali yang tidak mampu, beda cerita. Makanya kalau ibadah cuma duduk doang, tempat ibadah ada kursinya, cuma duduk mendengarkan cerita, itu nggak masuk, nggak sehat, malah yang ada pegel. Cobalah kamu lagi ibadah, misal duduk terus, pasti pegel, ngerasa pengen berdiri. Tapi sholat tidak seperti itu, terus menghadap satu kiblat. Pertama itu dari perintah di dalam Al-Quran yang Allah perintahkan di dalam surah Al-Baqarah. Nah, kedua, memang secara dohiriyah itu
menjadi sebuah bagaimana Islam itu diajarkan tertib. Makanya ketika mau sholat umat Islam diperintahkan istawu sufufakum, rapikan semua barisan kalian menghadap satu arah. Fa inna taswata sufuf min tamami sholat, karena kerapihan sholat itu barisan itu bagian dari kesempurnaan sholat. Seperti itu Bang. Jadi kalau saling berhadapan nanti nggak fokus. Makanya dipisah juga nanti untuk laki-laki di sini sholat di masjid menghadap satu kiblat, yang perempuan di rumah boleh di masjid, nanti disediakan tempatnya yang terpisah gitu. Nggak boleh dicampur. Nanti kalau dicampur kiri kanan cowok cewek ngobrol itu nggak konsentrasi namanya. Nggak konsentrasi. Cuma di Islam lah yang diatur bagaimana ketertiban dalam beribadah. Aturannya juga tegas. Sampai-sampai misal ketika wanita muslimah yang lagi haid tidak boleh sholat, justru haram hukumnya kalau dia sholat. Cuma di Islam. Saya nggak tahu kalau di agama Anda misal ketika wanita itu lagi haid boleh nggak dia masuk ke gereja? Setahu saya sih katanya boleh gitu. Artinya apa? Dalam kondisi kotor dan najis pun datang dia ke tempat Tuhan untuk ya nggak fokus juga, karena psikologis orang yang lagi menstruasi itu pasti berbeda dengan orang yang tidak kan gitu. Biasanya lebih sensitif, wah nggak jelas nanti gitu Bang. Jadi itulah keindahan di dalam Islam. Saya tidak perlu banyak bawa ayat Al-Qur'annya ya, karena yang penting saya intisarinya yang saya sampaikan kepada Anda. Masih belum pas Bang, masih kurang. Mau pakai kunci berapa yang pas Bang? Kunci dongkrak 24T. Berarti kalau di Islam tidak pas, makin parah kalau di Kristen, bener nggak? Di Kristen tidak punya arah kiblat. Di Kristen bebas menghadap kemanapun. Ya, karena gini Bang, Tuhan kami, Seperti- kami menghadap sama Tuhan kami itu Nah adalah gitu hati, dong, bukan- sebutkan Tuhanmu biar makin seru. Silakan, saya diem. Tuhan kami itu adanya itu di dalam hati, bukan di Mekah. Contoh, bukan di satu tempat di sini. Jadi semua makhluk di dunia ini yang mau beribadah sama Tuhannya di sini. Bukan di situ. Jadi Tuhan kami itu dalam hati. Jadi yang ditengok Tuhan itu adalah niat, bukan cara posisi kaki kayak gini. Coba kamu bisikin Tuhanmu dalam hati, kasih tahu Tuhanmu dalam hatimu mana perintah pergi gereja hari Minggu. Coba bisikin Tuhanmu dalam hatimu. Saya tunggu. Ya, ku bisikin pun di dalam hatiku itu ngapain? Itu kan dalam hatiku, jadi ngapain orang Ya kasih tahu istilahnya- Tuhan dalam hatimu mana perintah gereja pergi gereja hari Minggu. Nah, ada. Coba kasih tahu Tuhanmu dalam hatimu. Jangan Tuhanmu nggak tahu juga. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat itu hari apa? Hari Sabat itu hari apa? Hari ke-7. Hari apa? Minggu. Jatuhnya hari apa? Hari Minggu. Tuhan yang mau kiper, ya Tuhan bloon itu di dalam dirimu, bloon kamu Tuhanmu dalam dirimu. Sabat itu hari Sabtu. Hari Minggu. Tuhan bloon dalam dirimu, bukan Tuhan itu iblis. Lagi Ustaz, sorry, maaf. Kok jadi iblis? Jadi Tuhannya Bang Frans itu di dalam hati ya. Iya. Jadi gereja itu rumah apa? Kami beribadah itu melalui hati. Gereja itu tempat apa? Gereja Kalau itu di dalam tempat Yahudi, contoh. pergumulan orang-orang beriman. Kalau di dalam Yahudi, Yesus mengajar di bait Tuhan, di rumah Tuhan. Yahudi, Yesus mengajar di Betel, Bait El, Arabnya Baitullah. Dia di tempat ibadah, rumah ibadah di sana berarti itu adalah rumah Tuhan. Ternyata barusan Bang Frans menjelaskan beda antara tempat ibadahnya Yesus dengan ibadahnya Kristen Bang Frans. Kalau Bang Frans ibadahnya Tuhannya dalam hati, makanya dia kalau ibadah mungkin muter terus ngegulung karena menghadap ke hati kan gitu. Sementara kalau Yesus dia di rumah ibadah, di rumah Tuhan ibadahnya. Ini BEM. Oke. Gini Bang, gereja, Gimana, Bang? Gereja itu kan sebuah tempat artinya itu tempat pergumulan orang-orang beriman. Jadi orang itu biar kayak mana orang itu beribadah sama Tuhan, ya bersama-sama beribadah, itu kan harus memiliki tempat toh. Walaupun orang itu berbeda di dalam hati, karena kalau nggak pakai hati, nggak bakalan mau siapa yang ngomong di depan, nggak bakalan itu. Jadi orang itu beribadah di dalam hati, tapi dibuat suatu tempat sebagai tempat pergumulan orang-orang beriman. Jadi Di situ kita mendengarkan maksudnya firman. pergumulan di dalam hati sedang bergumul dengan Tuhan.
pergumulan orang-orang yang beriman untuk menyembah Tuhan. Pergumulan itu apa sih sebenarnya? Aduh. Ya, perkumpulan. Maaf, barusan ada anak datang takut berisik noise. Ya, dilanjut lagi ya. Jadi tadi begitu ya, mohon maaf. Kalau Yesus sendiri ketika dia beribadah, dia mengajar di rumah Tuhan, bukan di gereja. Bahasa Ibrani-nya kan Betel, Bait El, rumah Tuhan. Nah, sementara Kristen beribadahnya menghadap ke hati. Nah, itu bedanya. Kalau Yesus ketika dia berdoa, sujud sebalam-malaman kepada Tuhannya. Dia sujud menghadap kepada Tuhan. Kalau Kristen, ya cukup menghadap ke hati aja gitu. Mungkin bercermin kali ya. Seperti itu. Jadi di sini saya cuma akhirnya mengetahui perbedaannya antara ibadahnya orang Kristen dengan ibadahnya Yesus gitu. Iya kan? Sama nggak ibadahnya Kristen dengan ibadahnya Yesus? Ya sama. Sama. Berarti Anda Yesus ke gereja beribadah Bait El. atau Gereja itu mengajarkan? Bait El atau bukan? Gini bang, Yesus ke gereja mengajar itu beribadah. Nah, kapan Yesus ke gereja, Bang? Itu mengajar orang-orang mendengarkan. Iya, firman kapan Tuhan. Yesus ke gereja? Yesus itu ke Bait Allah, Bait El, Iya. Betel. Iyalah, Betel. Udah. Ya bukan gereja. Iya bang. Bukan gereja. Ya. Gereja Yesus. itu kan tempat ibadahnya Kristen. Bait Allah itu tempat ibadahnya Yesus, beda. Ya. Apanya yang beda bang? Kutanya bang. Nah itu barusan aku bilang. Gereja tempat ibadahnya Kristen, Bait Allah itu tempat ibadahnya Yesus. Kita kasih satu contoh. Kalau Bait Allah, Betel, setahu saya itu nggak ada kursi berjajar orang ibadahnya duduk, nggak ada. Tapi kalau gereja ibadahnya sambil duduk semua berbaris. Nah itu kan duduk. Boleh laki-laki, boleh perempuan. Itu ibadahnya Kristen. Terus tempat ibadahnya Yesus, Bait Allah itu suci. Nih, saya kasih tahu, orang-orang Yahudi, terutama untuk wanita yang sedang haid, orang bahasa kitab Anda itu sedang mengeluarkan lelehan, itu jangankan ke tempat ibadah, bersentuhan dengan laki-laki saja tidak boleh suaminya, menyentuh properti rumah pun nggak boleh, nanti hukumnya najis, karena statusnya wanita itu sedang najis. Itu orang Yahudi, di mana Yesus mengajar di tengah bangsa Yahudi. Kalau untuk ibadah Kristen, kursi berjejer, dia mau haid mau kagak, wanitanya tetap duduk, masuk ke tempat itu. Nah, seperti itu. Beda. Jadi jangan disama-samakan. Yesus mengajar kan? Abang barusan bilang Yesus itu mengajar. Jadi dia pergi ke Betel itu bukan beribadah, itu dia mengajar. Abang barusan yang bilang dia mengajar. Dia mengajar orang-orang beriman, istilahnya beriman kepada Allah. Dia mengungkapkan semua perjanjian-perjanjian atau apa atau isi janji Allah. Dia mengutarakan semua itu. Jadi itu bukan ibadah menurut Anda? Yesus Menyampaikan, mengajarkan firman Tuhan bukan ibadah. Menyampaikan firman Tuhan bukan ibadah. Mengajarkan, membenahi rohani bangsa Yahudi bukan ibadah. Sementara kalian sendiri mendengar khutbah gereja, Bapak pendeta, kalian katakan itu ibadah. Beda. Kalau kami sebagai pendengar, Ya, saya tidak akan menyamakan, memang beda. Karena ketika Yesus mengajar di Bait Allah, tidak mungkin dia membaca suratnya Paulus, Galatia 3 nomor 13, itu enggak mungkin. Masa Yesus mengajar di Bait Allah di tengah bangsa Yahudi, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis terkutuklah orang digantung pada kayu salib. Itu nggak mungkin Yesus. Itu bukan ajaran Yesus. Yang dia bacakan kitabnya para nabi, kitabnya Yesaya. Makanya di dalam Markus 4 dijelaskan Yesus itu membuka kitabnya Nabi Yesaya. Dia mengajarkan kepada mereka. Nggak ada membaca surat Paulus. Surat Paulus itu ajaran Kristen nanti yang dibacakan di gereja. Nggak nyambung, apalagi sampai ada yang joget-joget, mohon maaf, itu nggak nyambung. Makanya kalau dibilang beda, yang saya dari tadi sedang tidak menyamakan. Memang beda tempat ibadahnya dan juga cara ibadahnya antara ibadah Yesus dengan ibadahnya orang Kristen gitu. Masih aman? aman. Oke, mantap. Coba jelaskan lagi 5 perbedaan yang tidak sama antara Yesus dengan Kristen berikutnya, silakan.
tahu sih bang, nggak ada yang beda sih. Yesus ketika berdoa kepada Tuhan, dia bersujud semalam-malaman. Dia bersujud. Ada tertulis di dalam ayatnya. Anda setuju kan? Ya, dia bersujud. Orang-orang Kristen di gereja pada sujud nggak? Sebenarnya nggak sujud sih bang, berlutut. Oh, ayatnya bersujud. Beda, bersujud itu kayak orang muslim yang istilahnya, mohon maaf, yang kayak nungging gitu kan. Nah, itu yang bersujud. Lah memang di Bersujud situ beda. di kitab Anda tidak dikatakan Yesus bersujud. Bukan bersujud. Oh, bukan bersujud. Oke, kita buka coba ya di dalam kitab Anda. Berarti kalau Anda katakan nungging, Yesus lagi nungging-nungging di sini ya. Itu seingatku di dalam Matius ada, di dalam Lukas juga ada. Matius 26, coba ya saya buka Matius 26. 30-an lah pokoknya. Nah, saya buka dulu ya. Kalau kata-kata bersujud ya memang ada. Cuman bersujudnya itu Kan nggak saya kayak- bilang memang ada dari tadi, makanya saya katakan Yesus bersujud. Nih ya, saya bukain. Wah, bersujudnya itu nggak kayak bersujud yang. Jadi kutanya abang, yang bersujud itu yang seperti apa? Mungkin Yesus sujudnya dia kebalik, jadi tengkurap ngadep ke atas gitu, atau dia kayak salto, kepalanya di bawah, kakinya yang di atas, atau dia Bersujud terlentang gitu. Bersujud kan artinya tunduk. Jadi mau diri pun abang Iya, bisa juga bersujud. bersujud kalau keadaan Iya, mungkin itu mungkin tunduk dan sujudnya mengarah. Yesus menurut Mengarah Anda kepada kakinya di atas, kepalanya di bawah gitu, dibedain gitu. Ya kan, yang namanya orang bersujud itu kan dia meletakkan kepalanya ke tanah kan gitu. Dia sedang bersujud. Tapi Anda paksakan sujudnya Yesus itu berbeda gitu. Terus kenapa mengambil kata sujud yang di situ dari kata sajadah yang adanya di dalam Al-Qur'an gitu. Nah, kalau di Kristen mau sujud, saya yakin akan pada jontor kepalanya. Kenapa? Di depannya kursi. Nggak mungkin bisa dia. Nah, gitu. Jadi sujud Yesus menurut itu abang itu berdoa seperti bersujud apa? semalaman. Sujud yang menurut abang itu yang seperti apa? Ya sujud meletakkan kepalanya ke tanah bersujud. Ah, situlah yang salah. Sujud artinya itulah bang, menurut abang. Bang Adrian hanya gitu-gitu aja dia. Apa definisi sujud? Sujud. Sajada yasjudu sajdan. Artinya? Bahwa sajidun. Artinya? Itu bahasa Arab, Bang. Sajada artinya- ia telah berarti abang cuma bisa bersujud. baca bahasa Arab tapi nggak tahu artinya. Lah Anda ngambil bahasa Arab terus diterjemahkan seenaknya, gimana sih? Nah, itulah. Jadi Ya kalau sudah, kita nggak mau apa-apa, dikasih nggak tulisan, apa-apa. Gini loh, saya bilang, bang, saya tidak ada masalah ketika Anda berbeda. Saya kan udah bilang tadi, memang ibadahnya Kristen berbeda dengan ibadahnya Yesus. Yesus itulah itu yang nggak ketika, terima, Bang. Hah? Lah Itulah yang buktinya, nggak terima. loh, kan saya tadi udah bilang, kan tadi saya udah Bedanya bilang. di mana, bang? Bedanya di mana? Loh, Yesus ketika beribadah, dia masuk tempat ibadah. Dia membacakan kitab di tempat Baitullah, Bait El. Ada Bait orang Allah. lain dengarkannya Orang Kristen tempat ibadahnya di mana? di gereja. Ya beda lah, tempat ibadahnya aja udah berbeda. Yang berbeda Tempat di situ tempat ibadah Yesus ada salibnya nggak? tempat beribadah Yesus. Ya belum ada lah, bang. Itu kan logo. Ya Simbol. makanya beda. Kalau salib kan lambang kutuk. Nah, gini, Sementara tempat ibadah Nabi Yesus Muhammad itu tempat ada yang mulia. lambang bulan nggak? Gini bang, tempat beribadah Nabi Muhammad itu ada lambang logo bulan nggak? Atau Nggak ada. Nabi Ibrahim? Terus Nggak kenapa? ada. Berarti beda juga Kenapa? dong. Berarti Kenapa beda juga apa? dong. Berarti sunnah orang abang itu nggak terwujud. Nggak ada sunnah, nggak ada sunnah, nggak ada Jadi urusan. itu apa bang? Bulan Jadi bintang itu apa? dipasang nggak dipasang nggak ada urusan. Terus kenapa hampir semua memasangnya bang? Hampir semua juga tidak, nggak ada urusan itu. Itu bukan yang syariat, penting bukan dikaitkan simbol dengan agama agama, itu juga, berarti. bukan. Nggak ada kaitannya, nggak ada kaitannya. Itu nggak ada Jadi masalah. intinya Bukan yang disakralkan oleh umat Islam. Itu bagian simbol kemenangan saja gitu. Nah kalau Iya, kalau gereja, simbol itu. loh, banyak masjid, gini, banyak masjid yang dibuat juga tidak pakai lambang bulan dan bintang. Itu nggak ada kaitannya, nggak ada kaitannya itu. Bukan tentang sebagai syariat, bukan. Nah, kalau salib itu kan lambang Kristen. Ya, itu kan Nah, artinya. menjadi lambang kutuk kan? Kok jadi lambang kutuk? Loh, salib itu lambang kutuk atau lambang berkat? Saya tanya.
Bukan lambang kutuk, itu Apa? istilahnya itu kan simbol yang memiliki sejarah bagi umat. Iya, Bang. Anda tahu nggak salib itu identik dengan apa? Dengan kutuk Tuhan atau dengan berkat Tuhan? Berkat Tuhan lah. Mana ada. Salib itu lambang kutuk. Dari mana Bang tahu? Paulus sendiri yang berkata, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Terkutuk, bukan terberkatilah orang yang digantung pada kayu salib. Gak ada ayat Di mana begitu. Bang? Tertulis di mana Bang? Galatia 3 nomor 13. Udah Bang baca sebelum ayat itu udah Bang baca. Sudah, Abang malah belum tahu sama sekali. Saya ngasih tahu Anda. Kristus telah tadi kan saya sudah bacakan. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Tuh, salib itu lambang kutuk. Enggak ada apa ya, Cok. Tidak ada lambang berkat. Yesus tempat ibadahnya nggak ada salib, artinya nggak ada lambang kutuk. Beda tempat ibadahnya Yesus dengan tempat ibadahnya Kristen, itu beda. Tempat ibadahnya Yesus di bait Tuhan itu nggak ada berhala, nggak ada salib, nggak ada patung, gambar orang, itu nggak ada. Karena tidak boleh. Orang Yahudi dilarang membuat patung. Nah, kalau Kristen berlomba-lomba membuat patung, beda lagi tempat ibadahnya. Jadi lambang kutuk yang ada di dalam kitab Anda dijadikan simbol keagamaan dalam Kristen. Iya. Jadi ketika orang Kristen masuk ke gereja yang ada lambang salibnya, mereka sedang berbondong-bondong masuk ke lambang kutuk gitu loh. Enggak juga. Iya, ya mungkin nggak mungkin lah Anda akui, pasti ditolak karena nggak mau mengatakan terkutuk. Tapi itulah faktanya, salib itu lambang kutuk, kan itu. Jadi apa? gini, Jadi terkutuk. sama halnya kalau misalkan kau bilang bahwasanya yang di atas kubu masjid itu punyanya dewa. Berarti orang muslim menyembah dewa? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Karena umat Islam itu tidak mengkultuskan itu. Tidak mengkultuskan itu. Terus ngapain Kalau salib itu, Bang, kalau salib itu inti dari keimanan Kristen. Itu penyaliban dan lambang salib. Itu tidak bisa Anda pungkiri. Ya. Itu prinsip keimanan Kristen. Makanya salib digunakan. Setiap gereja pasti ada salibnya. Pasti itu. Ya kan? Pasti ada salibnya. Nah, itu bagian dari simbol keimanan Kristen. Prinsip keimanan tertinggi di dalam Kristen adalah percaya Yesus mati di kayu salib, gitu. Nah, sementara tadi menurut kitabnya Paulus, coba Anda googling lah, ada nggak salib itu simbol berkat? Setahu saya itu nggak ada. Tapi kalau simbol kutuk baik di Google maupun di kitab Anda itu ada. Seperti itu, Bang. Artinya memang tentang lambang kutukan, gitu. Kristen itu memang harus mengimani kalau Yesus itu mati terkutuk di tiang salib. Itu wajib diimani oleh Kristen. Karena Yesus mati terkutuk di tiang salib, makanya Kristen mengabadikan simbol salibnya dan di situ mereka masuk ke tempat ibadahnya gitu. Apakah Yesus demikian? Oh tidak. Yesus itu masuk di tempat ibadah yang tidak ada simbol kutuknya. Gitu. Oke, jelas ya perbedaannya.